Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bagaimana kabar bosku? Semoga dalam keadaan sehat selalu, segala urusan dipermudah dan rezekinya dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini saya akan mengkomparasikan atau membandingkan progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika sejak 15 Juni sampai dengan 27 Juli 2020. Apa saja capaiannya? Progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika terus dalam progres pembangunan yang positif. Dan mari kita lihat bersama bosku, apa saja capaian pembangunan sejak 15 Juni sampai dengan 27 Juli 2020. Dan kita akan menganalisis bersama serta mengkomparasikan dari trek lurus sampai dengan tikungan ke-17. Dan kita mulai review progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika mulai dari trek lurus. Kita bisa lihat bersama di before dan afternya bosku. Dalam video ini tampak di trek lurus mempunyai perbandingan sebelum dan sesudah, maka tampak jelas bahwa ada perubahan yang signifikan pengerjaan proyek di trek lurus yang semulanya lapisan tanah trek lurus baru dalam lapisan kedua, dan kini di trek lurus sudah mencapai lapisan tanah tahap ketiga. Walaupun di ujung trek lurus menuju tikungan pertama masih dalam proses penimbunan dan pengerasan lapisan tanah. Untuk tikungan pertama sebelumnya belum disentuh proyek, kini sudah mulai dikerjakan pelebaran lintasan dan penimbunan, serta servis rootnya sudah tampak walaupun tidak terlalu banyak perubahan bosku. Untuk tikungan kedua, 3 dan 4 tidak ada aktivitas proyek. Ya seperti biasanya bosku, karena masih dalam proses negosiasi pembebasan lahan. Walaupun panjang lintasan dari tikungan kedua sampai tikungan keempat tidak terlalu panjang, namun antara lintasan 4 menuju tikungan kelima sudah mulai penimbunan tingkat ketiga. Lintasan keempat menuju tikungan kelima perubahan sangat mencolok bosku, karena sebelumnya lintasan keempat menuju tikungan kelima masih terlihat lapisan tanah tahap kedua. Kini sudah penimbunan tahap terakhir. Terlihat jelas lintasan kinclong bosku, seperti pipi gadis di malam minggu, mulus merah merona. Hahaha. Dari tikungan kelima sampai dengan tikungan ketujuh, lintasan sirkuit MotoGP Mandalika sudah tahap ketiga pengerasannya. Sudah hampir rampung bosku. Servis rootnya juga sudah tampak jelas. Lebar lintasannya juga terlihat rapi. Dan kita tahu bahwa pengerjaan lintasan sirkuit MotoGP Mandalika benar-benar dikerjakan dengan detail dan teliti, supaya menghasilkan lintasan sirkuit MotoGP yang berstandar internasional. Lintasan ke-7 menuju tikungan ke-8 sudah terlihat bentuk tikungan ke-8-nya, yang sebelumnya di tikungan ke-8 belum tersambung, namun kini sudah terlihat tersambung. Dan lintasan ke-8 menuju tikungan ke-9 sudah tampak jelas, dan bukit di tikungan ke-9 sudah rata dengan lintasan. Sehingga kita lihat bersama bahwa ada capaian pengerjaan proyek di sebulan terakhir ini, ada peningkatan yang patut kita berikan apresiasinya bosku. Walaupun lintasan dari tikungan ke-9 menuju ke-10 masih dalam tahap pelapisan tanah tahap pertama, yang sebelumnya aktivitas proyek fokus pada pembelahan bukit di tikungan ke-9 dan perapian bukit untuk tribun terbuka. Oh ya bosku, bahwa lintasan ke-9 menuju tikungan ke-10 masih terputus hubungannya oleh bukit bosku. Kita lihat bahwa hari demi hari bukit kini sudah tampak menciut, alias bukitnya tampak rendah. Ketika bukit di tikungan ke-10 ini sudah rampung, maka lintasan ke-9 menuju tikungan ke-10 akan tersambung. Berbeda dengan lintasan ke-10 menuju tikungan ke-11, sudah sangat rapi lintasannya dan sangat mulus bosku. Sedangkan tikungan ke-11 sebelumnya laguna yang terlihat masih airnya, kini sudah tampak penimbunannya sudah hampir rata dan lapisan tingkat ketiga sedang berlangsung.
serta bukit di antara lintasan ke-10 sampai tikungan ke-11 sudah rapi sebagai tribun terbuka. Tikungan ke-12 yang sebelumnya belum terlihat tersambung kini sudah nyata bentuk tikungannya. Lintasan ke-12 menuju tikungan ke-13, lintasan ke-12 sudah dilakukan pelapisan tanah tingkat terakhir. Dan kita bisa lihat bersama bosku, perbedaan before dan afternya di video ini. Sangat jelas perbedaannya, di mana lebar lintasan sangat kinclong dan halus. Walaupun dari lintasan ke-12 menuju tikungan ke-13 masih terputus hubungannya oleh kali yang ada jambatannya. Dan sebelumnya di tikungan ke-14 ada tower Telkomsel, kini sudah tidak ada lagi bosku. Menuju tikungan ke-14 sudah dilakukan pelapisan tanah tingkat terakhir sehingga terlihat tampak lintasan sirkuitnya serta servis route-nya jelas terlihat. Sedangkan lintasan ke-14 menuju tikungan ke-15 terlihat aktivitas penimbunan, sehingga dari lintasan ke-14 menuju tikungan ke-15 akan segera rampung karena proses penimbunannya sedang berlangsung. Sedangkan dari tikungan ke-16 sampai ke-17 belum ada perubahan yang berarti, walaupun ada beberapa tumpukan material tanah gunung sudah tertumpuk. Semoga beberapa minggu ke depan tikungan ke-15 sampai 17 sudah bisa rampung, sehingga PR selanjutnya menuntaskan tikungan ke-2, 3, 4, dan 13. Dan ketika semua ini selesai, maka lintasan sirkuit MotoGP Mandalika akan tampak jelas bentuknya. Progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika menyisakan waktu kurang lebih 1 tahun 3 bulan lagi. Yang kita ketahui bersama bahwa event MotoGP Mandalika diperkirakan akan berlangsung bulan Oktober tahun 2021. Itu pun kalau virus corona mereda. Sebab keputusan resmi Indonesia akan dapat atau tidak jadwal pertandingan kuda besi MotoGP akan diumumkan Dorna pada bulan Agustus tahun 2020 ini. Untuk sementara ini saya masih mempunyai harapan besar bahwa progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika dapat terselesaikan tepat waktu. Karena mengapa bosku? Dan alasan saya bahwa semasih proyek pengerjaan terus berjalan walaupun terkesan lamban, akan tetapi saya masih menaruh keyakinan bahwa mega proyek nasional ini akan mampu selesai tepat waktu. Dan bagaimana pendapat bosku? Apakah masih optimis atau pesimis terhadap pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini yang akan menjadi kebanggaan kita sebagai anak negeri? Jadi untuk diketahui bosku bahwa selesai pengerjaan lapisan tanah tingkat akhir dan semua lintasan serta tikungan sudah terhubung, baru dilakukan tahap pembuatan drainase, di mana drainase ini akan dibuat di sebelah kiri lintasan dan kanan lintasan sepanjang lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan ketika lintasan sirkuit MotoGP Mandalika yang memiliki panjang 4,31 km, maka panjang drainasenya dari kanan dan kiri lintasan dengan total panjangnya bila dikalikan 2, maka drainasenya akan memiliki panjang 8,62 km. Namun untuk pengerjaan drainase ini tidak akan terlalu rumit. Hanya pengerjaannya menggali dan menanam beton drainase yang sudah disiapkan. Fungsi drainase ini adalah supaya aliran air di aspal mampu cepat tersalurkan dan tidak akan terjadi amblasnya lintasan karena air hujan. Jadi bila ada teman-teman yang beranggapan bahwa lintasannya akan amblas, tentu sudah dipikirkan oleh para ahlinya bosku supaya lintasan sirkuit MotoGP Mandalika ini tidak amblas dan tidak bergelombang lintasannya nantinya. Oh ya bosku, bahwa saya bukan humasnya dari ITDC atau PT Wika yang memberitakan informasi perkembangan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, melainkan saya adalah salah satu relawan yang bergerak secara independen meliput aktivitas pengerjaan proyek sirkuit ini.
Tentu alasan saya adalah ingin membantu bosku-bosku dari Sabang sampai Merauke yang sekiranya sangat haus akan informasi perkembangan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika di Lombok. Ada beberapa bosku yang menilai pemberitaan saya kurang mengkritisi, cenderung membela perkembangan sirkuit MotoGP Mandalika. Namun bila bosku mengikuti dari awal saya mengupload berita tentang sirkuit MotoGP Mandalika, saya selalu melihat kenyataan dan realitas sebenarnya, walaupun subjektivitas saya pribadi. Dan ketika ada sesuatu yang janggal, maka saya akan mengkritisinya. Dan bila ada capaian progres yang positif dalam pembangunannya, maka saya tidak tutup mata bosku, dan saya akan memberitakannya sesuai dengan porsinya. Cukup sekian informasi yang saya dapat sampaikan kepada bosku. Semoga bosku juga mampu menjadi pengawal pembangunan mega proyek nasional ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan tentu bila bosku yang berkenan membantu perkembangan channel ini, cukup mudah dan gampang, cukup like, share, dan subscribe. Saya Edi Sundoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasih.